Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan menceritakan sebuah film Skefi berjudul Defective yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan bagaimana jadinya jika suatu wilayah tanpa tindakan kriminal. Maksudnya gimana bang? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah apartemen di mana seorang pria bernama Murphy mendapat peringatan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Murphy. Peringatan itu diberikan oleh SEA yang merupakan sebuah instansi keamanan di kota dengan tujuan untuk membuat ketertiban. Namun di balik semua itu, para warga kota mulai merasa seperti di penjara saat petugas dari ESA selalu mengawasi aktivitas setiap warganya. Di suatu hari saat Murphy hendak masuk ke dalam kamarnya, ia melihat bercak darah dan saat Murphy mengikuti darah itu, seorang pria dengan penuh luka tiba-tiba pingsan. Tak jauh dari situ, Murphy mendengar suara dari arah gudang. Suara tersebut berasal dari seorang wanita yang terlihat ketakutan karena mengetahui sesuatu terlalu banyak. Di saat yang sama, seorang petugas SEA pun muncul dan dengan sekejap membunuh wanita tersebut. Sementara Murphy yang menjadi saksi mencoba untuk tidak terlibat, namun pada akhirnya ia pun dibawa oleh petugas SEA. Di sisi lain, hal yang hampir serupa dialami pegawai kantor bernama Jane. Jane yang kala itu sedang mendongeng dengan rekannya bernama Pierce merasa risih dengan petugas yang terus mengawasinya. Meski begitu, Jane mencoba untuk patuh. Berbeda dengan Pierce yang merupakan anak baru. Pierce yang sudah muak terus diawasi mencoba udut di dalam kantin. Meski Jane mencoba memperingatinya, tetapi Pierce tetap udut yang membuat petugas mendatanginya. Untungnya Pierce sempat mematikan udutnya sebelum si petugas menyelesaikan hitungan mundur untuk memperingatkan Pierce. Pierce ingin menegaskan bahwa ia tak takut karena ia menganggap ketakutanlah yang dicari oleh SEA. Di tempat lain, Murphy dibawa ke ruangan interogasi, di mana ia bertemu dengan petugas bernama Mara. Berdasarkan catatan yang Mara baca, Murphy melakukan beberapa kesalahan yang membuatnya akan dikirim ke penjara negara untuk mendapatkan pendidikan ulang. Namun, mengingat riwayat militer Murphy, Mara pun melepaskan Murphy dengan ketentuan yang SEA berikan. Meski begitu, Murphy menganggap bahwa tindakannya hanya untuk menyelamatkan orang dan apa yang dilakukan SEA hanyalah sebuah eksekusi publik. Murphy merasa tidak puas ingin pindah ke luar negeri, namun hal itu tidak bisa dilakukan karena SEA melarang siapapun untuk pergi ke luar negeri. Di sisi lain, Jane mendapatkan peringatan dari bosnya mengenai tindakannya di kantin sebelumnya. Jika Jane melakukan hal yang sama, ia akan dipindahkan, sama halnya dengan Pierce. Bosnya sendiri tidak mempunyai wewenang setelah SEA mengambil alih. Sebelum bosnya pergi, ia memberikan berkas kepada Jane, dan setelah melihat berkas tersebut, Jane pun segera pergi ke tempat Murphy, di mana Murphy saat itu berniat kabur ke luar negeri. Setelah bertemu Murphy, Jane pun merasa senang karena mengetahui abangnya masih hidup. Namun di satu sisi, Jane juga kecewa karena Murphy tidak memberikannya kabar. Jane mengira bahwa Murphy telah tewas karena kecelakaan berdasarkan informasi dari seseorang. Dan saat Murphy akan menjelaskan, petugas SEA pun muncul untuk membawa Murphy untuk pemindahan. Kemudian si petugas memberikan waktu 10 detik kepada Murphy untuk ikut dengannya. Namun Murphy menolak karena ia akan pergi ke luar negeri. Dan hal itu langsung ditantang oleh si petugas karena tidak sesuai dengan peraturan SEA. Ketegangan pun sempat terjadi saat si petugas memulai hitungan mundur. Jika Murphy tetap menolak, ia akan mendapatkan hukuman terakhirnya.
Sedangkan Jane mencoba menghentikan si petugas, namun hal itu tidak berguna dan hitungan mundur terus berlanjut. Karena Murphy masih menolak, akhirnya saat hitungan terakhir si petugas pun mengeluarkan pistolnya. Di saat itu juga Jane menengkel si petugas hingga tumbang. Sebelum si petugas benar-benar tumbang, ia memperingatkan Jane dan Murphy bahwa mereka berdua tidak akan bisa lolos. Untuk kabur dari situasi ini, mereka berdua bergegas pergi. Namun sesaat setelah keluar kamar, dua petugas sudah menunggu mereka berdua. Mengetahui hal itu, keduanya pun segera menuruni tangga. Sayangnya ketika Jane tiba di lantai dasar, petugas Shea sudah menunggunya dan langsung menembaknya. Sedangkan Murphy yang mengetahui adiknya tertembak, segera melakukan perlawanan dan berhasil membunuh semua petugas termasuk dua petugas yang mengejarnya. Setelah semua petugas dibunuh, Jane pun kembali sadar karena tembakan sebelumnya hanya menyerempet. Sementara itu, pembicara Shea bernama Grant sempat terlibat cekcok dengan beberapa pengusaha. Tak lama, Grant dipanggil untuk mendapatkan tugas dari para petinggi Shea. Grant diminta turun ke lapangan secara langsung untuk menangkap Jane dan Murphy, karena bagaimanapun keduanya sangat berarti untuk Shea setelah perbuatan yang mereka lakukan. Sebelum Grant menjalankan tugasnya, Mara ingin serta dalam pencarian Murphy dan Jane. Karena bagaimanapun semua masalah tersebut berawal darinya. Mara juga ingin mendapatkan pencapaian dengan turun ke lapangan. Sayangnya bantuan Mara ditolak karena Grant sendiri mendapatkan akses penuh untuk menggunakan semua petugas Shea. Beberapa saat kemudian, peringatan pun diberikan ke seluruh penduduk mengenai Jane dan Murphy yang menjadi buronan, termasuk Pierce. Sementara itu, Murphy dan Jane tiba di sebuah tempat penyimpanan barang untuk mengambil barang yang Murphy simpan. Sedangkan petugas yang melihat pemberitahuan mengenai Murphy dan Jane yang buron mencoba untuk bersikap seperti biasa. Namun, sesaat setelah Murphy pergi, ia langsung menekan bel peringatan. Beberapa saat kemudian, Murphy tiba di ruang penyimpanan. Di sini Murphy mencoba mengajak Jane keluar negeri, namun Jane menolak karena ia tahu bahwa tidak ada gunanya. Jane pun meminta agar Murphy melibatkan Shea, tetapi Murphy menolak mengingat kejadian yang Shea perbuat. Melihat Jane yang masih ketakutan, Murphy meminta adiknya untuk meninggalkannya. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena bagaimanapun juga Murphy adalah keluarganya. Tiba-tiba pintu gudang langsung menutup, disusul dengan kemunculan Mara ditemani oleh para petugas Shea. Tak lama, suara tembakan pun terdengar saat Murphy mencoba membuka pintu gudang. Dan karena hal itulah, Mara segera memakai masker dan memerintahkan para petugas melemparkan bom gas pelumpuh. Meski Murphy berhasil membunuh beberapa petugas di tengah asap, namun pada harinya Murphy kehilangan Jane saat Mara mencegat mereka berdua. Setelah keduanya berpisah, Murphy segera keluar gudang. Sayangnya Murphy tertangkap salah satu petugas setelah ia kehabisan amunisi. Ketika Murphy hampir terbunuh, muncul seorang pria yang mengenal Murphy yang ternyata adalah Pierce. Sementara itu, Jane yang menghirup gas pelumpuh diselamatkan oleh penjaga gudang. Tetapi keduanya berhasil dikepung oleh Mara dan Grant yang baru saja tiba. Setelah mengetahui Murphy berhasil lolos, pihak eksekutif memerintahkan untuk segera mencari Murphy dan segera memberikan hukuman di tempat terhadap pihak yang tidak terkait. Dengan perintah eksekutif yang diberikan, penjaga gudang dituduh melindungi seorang buron. Akibatnya si penjaga gudang langsung dieksekusi di tempat. Dan untuk Jane, ia dibawa ke markas Shea untuk menjalani sebuah operasi di mana Shea menanamkan sesuatu ke tubuh Jane. Sementara itu, Murphy yang diselamatkan Pierce ternyata merupakan teman masa lalu. Pierce mencoba menjelaskan bahwa Jane sudah berhasil ditangkap oleh Shea yang kemungkinan sudah ditanam sebuah chip untuk dikendalikan. Melihat Murphy yang masih kebingungan,
Pierce pun kembali menjelaskan bahwa Murphy mulai mendapatkan gambaran karena Murphy sendiri tidak sadar melawan para petugas SEA. Murphy dulunya merupakan relawan yang ditugaskan oleh SEA dan menjadi petugas pertama SEA. Namun karena merasa Murphy mengetahui terlalu banyak hal, SEA pun melakukan sesuatu kepada Murphy. Dengan semua yang dilakukan oleh SEA, mereka berhasil menjalankan rencananya untuk menjadikan manusia sebagai domba. Saat krisis melanda Washington, SEA dibentuk untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengatur para manusia. Semua catatan mengenai pajak, laporan pemasukan, bahkan semua catatan rinci mengenai kehidupan individu setiap manusia telah disimpan oleh SEA. Dengan semua catatan tersebut, SEA bisa mengatur semua kehidupan manusia untuk mengikuti dan menciptakan kehidupan manusia yang sempurna. Jika terdapat salah satu individu membangkang, maka SEA akan menganggap hal itu adalah sebuah kelalaian dan segera mengeksekusi di tempat. Pierce menduga bahwa SEA tidak akan puas dengan satu wilayah. Mereka akan melanjutkannya ke negara bahkan mencakup dunia. Namun di balik sistem yang sempurna, SEA mempunyai kelemahan berupa pusat data mirip superkomputer yang menjaga agar sistem berjalan. Dengan sebuah alat yang Pierce ciptakan, ia berharap alat yang dibuatnya mampu mengacaukan sistem. Untuk itu, Pierce meminta agar Murphy bekerjasama dengannya untuk merusak sistem SEA. Sebagai orang pertama yang digunakan sebagai subjek, Pierce berharap Murphy bisa membantunya menemukan akses ke dalam sistem SEA. Meski awalnya sempat menolak, namun mengetahui itu tidak bisa menemukan Jane seorang diri, akhirnya Murphy pun setuju. Cripple it, they lose control. This company is the devil. Tell me where to find my sister. Di sisi lain, Grant mendapatkan pesan dari kiriman video putrinya. Grant yang merasa rindu bertemu putrinya mencoba mengirim balasan. Namun sebelum Grant menyelesaikan rekamannya, Mara tiba-tiba muncul untuk memberinya saran untuk menangkap Murphy menggunakan Jane. Sementara itu, Jane yang telah sadar dari operasi dibawa ke sebuah ruangan di mana Jane dipaksa melihat adegan brutal ketika seorang pegawai SEA membantai korbannya. Hal itu dimaksudkan agar Jane terbiasa, sedangkan Murphy yang berhasil menyelinap ke kantor SEA mulai membantai para petugas. Sementara Grant yang melihat Murphy datang mencoba meminta Murphy agar menyerah. Namun hal itu tidak dipedulikan oleh Murphy dan terus melanjutkan pembantaian untuk menemukan Jane. Mengetahui hal itu, Grant pun mulai merencanakan rencananya. Sementara Murphy akhirnya menemukan Jane dan segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Karena terus melawan para petugas, jahitan yang diberikan sebelumnya kembali terluka. Karena hal itulah Murphy menyerahkan senjatanya ke Jane sementara ia mencoba menutup lukanya. Tak lama sebuah drone pun muncul, disusul dengan seorang petugas yang kembali mengejar Murphy. Dan dengan instruksi yang Murphy berikan, akhirnya mereka berdua lolos dari para petugas SEA. Namun, saat mereka ingin pergi, Jane mulai mengalami keanehan dengan chip yang ditanam di tubuhnya. Jane merasakan kepanasan di sekujur tubuhnya, sedang Murphy yang mencoba mengeluarkan chip itu dihentikan oleh Grant. Di saat yang sama, rekan kerja Grant pun muncul untuk melaporkan hal ini ke atasan. Namun Grant segera menembak rekannya tersebut sebelum ia sempat melapornya. Sementara Jane yang sudah terprogram oleh chip mulai mengikuti perintah dan dari arah belakang, Murphy pun dibuat pingsan oleh Grant. Setelah Murphy sadar, ia segera meminta penjelasan kepada Grant. Rupa-rupanya Pierce dan Murphy sudah bekerja sama dan hal yang dilakukan terhadap Jane karena Grant tidak mempunyai pilihan. Grant menjelaskan bahwa microchip yang ditanam di belakang leher mampu memanipulasi sistem saraf. Begitu pula dengan Murphy yang mempunyai chip di dalam tubuhnya.
Meski begitu, Jane tidak mendapatkan pemrograman penuh. Ia hanya diprogram berdasarkan naluri dasar dan bertahan hidup. Hal itu Grant lakukan agar ia bisa memodifikasi Jane untuk bisa menyusup ke Shea tanpa harus patuh dengan perintah Shea. Meski begitu, Murphy sudah lelah berhadapan dengan Shea. Murphy masih ingin membawa Jane pergi keluar. Tentunya hal itu ditantang oleh Grant karena selain perbatasan telah ditutup, Grant sudah melakukan banyak hal agar rencana tercapai. Tujuan Grant sebenarnya agar anaknya kelak hidup di lingkungan bebas dan tidak mengalami hal yang sama seperti yang Grant rasakan. Jika rencana berhasil, ia kena memperlihatkan kegagalan Project Shea kepada dunia agar Project Shea tidak dapat dilanjutkan. Grant lalu menjanjikan jika semua rencananya berhasil, Murphy dan Jane akan bebas hidup di luar negeri. Akhirnya, setelah mendengar perkataan Grant, Murphy pun setuju untuk membantu. Kemudian mereka melanjutkan rencananya dengan pergi ke rumah atasan Grant. Sayangnya, atasan Grant sempat menekan tombol peringatan yang membuat Grant dan yang lainnya mulai dikepung. Meski mereka sempat memasuki ruang rahasia, Mara berhasil menyandra Jane. Namun berkat naluri bertahan hidupnya, Jane mampu mengalahkan Mara dan padarnya ia pun tewas di tangan Grant. Mereka pun melanjutkan rencananya untuk pergi ke ruangan sistem. Di saat yang sama, Shea mulai mereset semua chip yang berada di tubuh manusia untuk diprogram ulang. Hal itu juga berlaku untuk Grant dan Murphy. Setelah ruangan sistem berhasil terbuka, Pierce menyerahkan alat ciptaannya kepada Murphy dan meminta Murphy untuk mengaktifkannya. Sementara Pierce mencoba menahan para petugas di pintu masuk sistem. Setelah beberapa saat mereka tiba di ruangan sistem. Di sana mereka melihat manusia buatan yang siap dioperasikan. Sayangnya sebelum Grant dan Murphy mengaktifkan alat pemberian Pierce, Jane mulai terpengaruh pemrograman yang Shea lakukan dan membuat Jane mulai mengikuti perintah Shea. Jane yang sudah terpengaruh langsung membunuh Grant, sedang Murphy yang melihat hal itu mencoba menyadarkan Jane. Karena Jane belum diprogram secara utuh, Jane pun kembali mendapatkan kesadarannya meski harus berusaha. Dengan setengah kesadaran yang Jane miliki, Murphy pun berhasil mengaktifkan alat yang diberikan Pierce. Namun sebelum sistem benar-benar mati, Jane kembali kehilangan kesadaran dan membunuh Murphy. Setelah beberapa saat, sistem pun mati, sedangkan Jane yang mendapatkan kesadaran kembali hanya bisa melihat Murphy yang telah tewas dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Defective. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.